Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Jagong Gayeng. Jadi sebenarnya aslinya kan Boleh. podcastnya Dima Fuad yang ya sementara belum belum jalan. Nah kita mau jalanin di pasnya kok pas COVID gitu. Jadi ya diganti dengan Jagong Gayeng secara online-onlinean gini. Ya sekarang kami bersama Mbak Mita. Boleh memperkenalkan diri, Mbak? Halo, selamat malam teman-teman. Eh, Perkenalin diri nih. Aku Mita. Heeh. Kenal lah ya, pengurus Dema Fuad periode 2019-2020. Loh, pengurus apa Udah, ketua, itu Mbak? aja. Pengurus, Oh, kan pengurus pengurus. juga kan. Oh, pengurus tapi yang mengetuai Tapi gitu ya. tapi sekaligus itu Iya, 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 jabatannya. iya. Eh, Mbak Mita asalnya dari jurusan apa, Mbak? Kalau boleh tahu, biar teman-teman semuanya tahu ya, Mbak ya. Saya dari jurusan tasawuf dan psikoterapi, Mm-mm. semester 6 sekarang. Oh, semester 6 ya. Yes. Kalau boleh tahu nih, awal Mbak minat atau gimana ya? Hobi atau gimana? Hobi ke organisasi itu gimana sih? Awal kegabutan, awal. Masa gabut, Mbak? Eh, Awalnya gimana ya? Karena Hmm? karena nggak ada kerjaan kali ya. Hmm? Dulu kan waktu masih MTS itu Hmm? kan kita ikut ekstra. Hmm? Nah, karena aktivitas pas MTS itu nggak banyak, Hmm? jadi ikut-ikutan aja gitu, iseng-iseng gitu, iseng-iseng berhadiah. Emang kalau dulu itu pas MTS, Mbak Mita ikut organisasi apa, Mbak? Dulu pertama kali ikut PMR sama Pramuka. Ngeri, ngeri. Terus dari MTS lanjut ke MAN ya? Ah, Kali ya. ke Alia ya. Hmm. Ikut Ya, organisasi PMR lanjut sama Pramuka juga? Pas man itu ikut PMR sama Pramuka juga, Hmm? tapi PMR-nya karena Pramukanya lebih banyak jadwalnya, Hmm? lebih banyak kegiatan, Hmm? jadi PMR-nya udah enggak lagi. Oh Cuma ikut gitu. Pramuka sama itu. Ya tapi emang kalau Pramuka itu kan biasanya ya sering kemana-mana sih, kemah atau acara di mana gitu ya. Ya Acara kan kamu tahu lah, acara DKC, acara DKR gitu kan. tahu kamu, tahu kamu lah. Ya aku kan juga pernah Pramuka, Mbak. Sama-sama anak ambil. Terus masuk kuliah. Ini agak Mbak dulu waktu mau daftar kuliah kok milihnya di IAIN Tulungagung. Itu gimana, Mbak? Itu gimana ya? Eh Dulu itu pengennya bukan di IAIN sih, Hah? tapi eh, sama ibu aku tuh disuruh di IAIN. Jadinya ya udah, karena Berarti kan katanya guru aku heeh. kalau kan nurut sama orang tua itu pasti masa depan cerah gitu. Pasti jalannya Nah, lurus, jadi pasti jalannya enak gitu ya. ya padahal juga enggak gitu. Banyak Padahal enggak rintangan juga ya. gitu. Ya, terus mulai berorganisasi di IAIN. Ikut apa, Mbak? Aku ikut UKM atau Eh, apa pertama gitu? kali pertama kali ikut HMJ. Enggak Hmm? pernah aku ikut UKM Oh, ya. nggak pernah. Alhamdulillahnya aja. Pernah langsung ke HMJ. Hmm. Pertama masuk semester Pertama masuk semester 2. semester 2. Itu Mbak langsung ketua atau CO apa gitu? CO divisi atau gimana? Semester 2 jadi wakil ketua. Langsung jadi wakil ketua ya. Enggak Habis tahu itu langsung kenapa. diangkat jadi Juga ketua HMC TP gitu kan. Itu di periode habis itu semester ketua. semester berapa, Mbak?
Mbaknya jadi ketua? Ketua semester 4, semester 4 ya? Oh, semester 4. Ya, semester 3, 4 kalau nggak salah. Oh iya iya iya. Semester 3, 4. Nah, ini nih. Ini yang paling kan yang paling now banget. Yang paling trending. Nah, ini kan Iya, yang Mbak Mita mendapat julukan atau gimana ya? Nah, yang ngomong julukan jangan mendukung. sama orang-orang sekampus itu dijuluki ketua Dema fakultas yang paling cantik. Soalnya kan Mbak Mita cewek sendiri ya, semua ketua Dema F kan cowok semua gitu. Dan dari dulu pun rata-rata ketua Dema fakultas itu mesti cowok. Ini baru rekor ketua Dema F-nya Fuad ini, Mbak Mita ini gitu. Nah, gimana Mbak proses dari sebelum Mbak Mita itu punya apa firasat atau punya kerentek hati buat menjabat sebagai ketua Dema itu gimana, Mbak? Bisa dijelasin? Gimana ya? Sebenarnya nggak ada firasat sih. Setelah demisioner jadi ketua HMJTP, itu sama sekali nggak keinginan buat jadi ketua Dema. Tapi setelah melihat fenomena yang ada, ternyata mungkin saat ini emang perlu nih aku sama Khairul buat maju. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa sekarang itu udah nggak zaman kalau misalkan ketua itu harus cowok gitu loh. Betul. Kita itu harus menunjukkan bahwa perempuan itu tidak hanya inferior di kalangan sosial. Nggak selalu kalangan sosial itu, nggak selalu kita itu menuruti apa maunya para kapitalis ataupun golongan patriarki. Jadi kita para perempuan ini seharusnya sudah pantas lah menunjukkan bahwa kita itu juga bisa menjadi superior, nggak hanya inferior. Dan teman-teman yang lain pun, perempuan-perempuan yang lain pun juga sudah seharusnya menunjukkan bahwa dia itu bisa. Dan hari ini kan juga ada ketua HMJ-nya KPI itu juga perempuan. Dan semoga nanti kelak banyak lagi pemimpin-pemimpin perempuan yang lain. Oh gitu ya. Wah, Jan keren. Ya kalau bahasa Jawanya menurut saya muning gitu ya. Muning teman lah ya. Ya langsung meloncat ke gini Mbak. Bisa dijelasin nggak sebenarnya Dema Fuad itu bagaimana posisi dan fungsinya di kampus dan struktur di dalamnya itu gimana, Mbak? Bisa dijelasin nggak? Nah, Dema Fuad itu adalah sebuah organisasi yang berada di lingkup fakultas. Nah, fungsi dari Dema Fuad sendiri itu adalah menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa khususnya yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Selain itu, Dema Fuad itu juga menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan pola pikir yang kritis, profetis, humanistis, dan analitis tentunya. Oh, seperti jargon-jargon yang biasanya dipasang fakultas itu. Ya, jargonnya kita lah. Nah, kalau misalkan apa tuh strukturnya ya? Di struktur Dema Fuad itu ada pengurus harian. Dan juga ada DPO. Nah, pengurus harian itu ada ketua, bawahnya ada wakil, terus ada lagi sekretaris 1-2, bendahara 1-2. Lalu di bawah itu juga ada bidang-bidang, yang ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang intelektual. Nah, bidang intelektual itu yang biasanya ngadain format akbar setiap 1 bulan sekali. Kalian tahu lah pasti ya. Ya semuanya udah tahu lah. Se-IAIN Tulungagung pasti tahu yang namanya format. Ya, lanjut. Terus yang kedua ada divisi literasi. Nah, kalau misalkan divisi literasi ini segala yang berbau-bau tentang literatur dan rujukan-rujukan teman-teman
Dema Fuad. Khususnya kalau misalkan ada format akbar, itu yang menyediakan bukan bacaan jurnal itu dari teman-teman literasi. Dan juga dia yang segala macam tentang kayak buletin dan lain sebagainya. Banyak lah. Yang ketiga ada divisi jaringan komunikasi. Nah, yang sekarang ini lagi ngadain videonya. Itu komunikasi paling boys. Terus yang keempat ada divisi bakat minat. Nah, ini yang bagian menaungi bakat dan minatnya teman-teman mahasiswa di FUAD. Itu. Jadi semua potensi-potensi mahasiswa FUAD itu ditampung di bakat minat gitu ya Mbak ya? Yes, nanti ada juga LSO yang bagian mencabang seni-seninya. Ada kayak musik, puisi, dan lain sebagainya. Bakat minat itu yang membantu pengurus harian untuk mengelola dan mengembangkan LSO tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya ini tadi kan karena hostnya masih bisa dikatakan belajaran gitu ya, masih pakai patokan narasi gitu ya. Gini. Ada skripnya. Pakai skrip aku. Organisasi itu kan terkadang ya nggak terkadang sih, semua organisasi itu pasti memiliki program kerja. Nah, keyakinan saya sih di Fuad itu prokernya itu istimewa semua ya. Bisa disebutin Mbak apa saja program kerja dari Dema Fuad? Program kerja di Fuad banyak ya. Setiap bidang dan pengurus harian itu punya program sendiri-sendiri. Mungkin teman-teman dulu di awal kepengurusan udah ada yang pernah lihat ada pamflet yang tersebar program apa aja yang dilakukan Dema selama 10 tahun. Mungkin ada yang pernah tahu itu. Hari ini mungkin aku kasih tahu yang unggulan-unggulannya aja ya. Kalau dari pengurus harian itu ada milad. Yang lain ini kasih tahu semuanya apa gimana nih? Ya mungkin kalau yang masih untuk surprise jangan dulu. Itu sih yang pengurus harian yang event gedenya ada milad. Terus yang lainnya ada kayak rakor, terus ada makrab lembaga juga. Kemarin alhamdulillah udah terlaksana sebelum wabah ini berlangsung. Terus kalau intelektual tadi ada format, ada future, itu kayak pelatihan. Kalau di filsafat ada epistem, nah di Dema ada future. Nanti semoga semester ganjil bisa ya, ada ya. Amin. Terus juga ada seminar. Nah, selanjutnya di divisi literasi, itu mereka ada pembukuan hasil karya, terus sekolah menulis, dan beberapa yang lain. Selanjutnya kalau jaringan komunikasi, ini ada podcast, ada dialog lintas iman. Iya. Terus ada selanjutnya bakat minat. Bakat minat itu ada rekaman, terus apresiasi seni, dan pengelolaan LSO. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Berarti pokok semua lembaga itu semua lembaga yang ada di FUAD itu dinaungi Dema FUAD gitu Mbak ya. Ya terus mengingat saat ini kan kita itu sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada dari Dema FUAD sendiri itu bagaimana Mbak untuk menghadapi pandemi ini? Oke. Ini bikin pusing juga sih ya di awal tahun. Karena begini, kita pengurus Dema itu di awal periode itu nggak memprediksi dulu di tahun depan bakal ada apa gitu kan. Walaupun di Dema FUAD ada anak-anak TP. Nah, anak TP suka memprediksi ya. Nah, akhirnya kita sempat bingung. Gimana nih program-program yang basicnya 90% itu adalah pengumpulan massa. Dan saat ini kita harus dituntut untuk social distancing. Akhirnya kita dari pengurus harian yang ada ini rapat online buat
ngebikin plan B. Jadi kita gitu. ambil nih Iya. program yang diprioritaskan dan program-program yang bisa dijadiin satu. Jadi nanti ini bakal dilaksanain di periode ganjil, di semester ganjil, gitu. Selain itu mungkin kita bisa ngadainnya secara online kayak gini, kayak format kayak diskusi-diskusi itu kita bisa selain secara online. Tapi yang lain kita adain di semester ganjil depan gitu. Semoga aja wabahnya di semester ganjil udah nggak ada gitu ya. Iya, amin. Tapi kalau tetap kayak gini kita buat plan C, terus online gitu. Plan C-nya gimana? Musma online gitu. Semuanya segalanya online gitu ya. Iya. Kalau kuliah juga pusing sih. Semua online. Pusing banget. Terus kalau sebenarnya kan kebijakan untuk social distancing, physical distancing ini kan dari pemerintah, Mbak. Menurut Mbak Mita itu gimana menanggapi hal-hal seperti ini, Mbak? Menanggapi adanya himbauan dari pemerintah ini ya. Karena begini, hari ini memang negara kita itu sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Saya rasa tidak ada alternatif lain yang bisa ditawarkan selain social distancing, physical distancing untuk belajar di rumah gitu loh. Belum ada tawaran alternatif lain. Tapi perlu kita ingat juga bahwa dengan adanya belajar di rumah ini tuh harus diperhatikan bagaimana sistemnya, bagaimana metodenya, supaya kita para pelajar itu bisa melakukan pembelajaran di rumah ini dengan efisien. Ini kan juga banyak tuh yang mengeluh mengenai pembelajaran di rumah atau yang lainnya. Karena memang nggak ada alternatif lain sih saya rasa. Karena kalau misalkan kita tetap kekeh buat berkumpul dengan massa, kuliah di kelas, sekolah gitu. Kalau misalkan kita ketemu sama teman-teman yang lain terus tertular oleh wabah, jangankan belajar di rumah, nongkrong di rumah, nonton TV di rumah aja nggak bisa. Kita di karantina bener. Gitu kan. Gitu. Ya memang kita itu dituntut untuk tenang di rumah dan selalu waspada gitu, Pak ya. Karena karena virus itu kan bukan barang kelihatan, Mbak. Kelihatan pakai mikroskop. Tapi anak TP masa nggak bisa ngelihat? Nanti kita punya anak TP komen ya. Ya. Terus ini tadi ada pertanyaan menarik, Mbak. Yang lagi trending hari ini kan itu tentang pembatalan UKT mahasiswa, pembatalan mengenai pemotongan UKT mahasiswa PTKIN se-Indonesia itu gimana, Mbak, mengenai itu ya? Hal itu bener gimana? Yang belakangan hari ini lagi trending hashtag Kemenakprank itu ya? Iya. Kemenprank itu bikin juga sih. Saya rasa teman-teman aktivis mahasiswa yang berusaha untuk melambungkan hashtag Kemenakprank dan juga memberikan pernyataan sikap atau hal yang lain itu nggak ada salahnya juga sih. Memang karena ini kita nggak dapat fasilitas kampus dan kita belajar di rumah, sedangkan nggak semua mahasiswa itu orang-orang berjuis kan. Kalau misalkan orang tua kita ataupun kita itu pekerjaannya di lockdown, kita dapat uang dari mana, bayar UKT-nya gimana gitu kan. Bener juga sih mereka untuk mengupayakan untuk pemotongan UKT ini tetap terlaksana. Tapi hal lain yang menarik itu adalah, yang menarik perhatian saya itu teman-teman mahasiswa di FUAD ini. Karena mungkin kalian semua tahu ya, dari fakultas-fakultas yang lain itu saling memberikan pernyataan sikap ataupun pernyataan untuk melambungkan hashtag ini buat menolak penundaan
pemotongan UKT kan gitu ya. Iya. Tapi menariknya teman-teman Fuad itu nggak ada yang mengeluarkan pernyataan sikap ataupun yang mengeluarkan secara resmi tentang dia menolak pemotongan UKT itu, nggak ada gitu. Tapi bukan berarti kita menerima loh ya. Bukan berarti kita menerima. Mungkin saya jadi mikirnya gini, mungkin anak-anak IAT milih baca Al-Quran sambil ngafalin ayat-ayat suci, dan anak-anak filsafat milih baca buku sambil ngafalin nama-nama ikan, daripada melambungkan hashtag ini cuman biar bisa trending gitu kan. Nah karena emang bener sih, kalau misalkan kita memviralkan hashtag ini maksimal cuman bisa trending, dan sulit kalau misalnya bisa dilihat oleh pemerintah, kecuali kita mengadakan riset ataupun survei yang ilmiah, lalu kita menunjukkan bukti-bukti nyata bahwa ini loh, kita para pelajar dan mahasiswa itu memang benar-benar membutuhkan pemotongan UKT gitu. Tapi bukan berarti semua yang telah dilakukan oleh aktivis mahasiswa kemarin itu sia-sia, bukan. Karena saya juga melihat hari ini ternyata Menak Fahru Razi itu telah diskusi ulang dengan Kementerian Keuangan mengenai bagaimana solusi tentang keuangan para pelajar ini, gitu. Ternyata sudah dilihat juga. Itu sih. Ya menarik juga dari berbagai pihak. Ya semoga saja, semoga saja semua tetap berpihak kepada mahasiswa gitu ya. Soalnya berat emang. Ya semoga cepat dikaji ulang dan cepat terselesaikan, Mbak. Amin. Sekarang kita kembali ke ranah organisasi lagi, Mbak. Ya agak mulek sih, gak apa-apa pembahasannya. Yang penting kita kan, ya sebenarnya kita tadi itu kan cuma di Jagung Gayeng ini cuma kenalan session ya. Jadi cuma kenalan-kenalan gitu. Sebenarnya belum ke pembahasan-pembahasan yang lebih luas lagi. Tapi nanti bakalan ada konten-konten selanjutnya yang lebih menarik dan lebih enak lah. Itu lebih. Gini, Mbak, ada pertanyaan lagi. Mbak sebagai pemimpin Dema Fuad ya. Bagaimana menurut Mbak tentang pemimpin yang baik, pemimpin atau ketua yang baik lah, gimana? Pemimpin yang baik itu menurut saya yang tidak represif tapi produktif. Nah, gitu. Banyak tuh kan pemimpin-pemimpin yang semaunya sendiri, nggak melihat sumber daya manusianya. Bahkan dia melakukan, kadang kan ada ya ketua organisasi yang melakukan banyak event tanpa melihat kalau misalnya ini loh sumber daya manusianya itu nggak kuat gitu, tapi tetap aja kekeh gitu, dan bahkan event-event tersebut juga nggak menghasilkan sebuah produk gitu. Kan ada ya yang organisasi ada event besar, terus ternyata event besar tersebut nggak ada outputnya gitu kan. Makanya teman-teman dari Fuad itu berupaya untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan walaupun kita dalam organisasi tapi tidak melupakan sisi intelektual kita gitu. Apapun yang kita kerjakan itu yang namanya mahasiswa harus kembali kepada diri kita sendiri gitu. Oh gitu ya. Yang jelas itulah. Gini, Mbak kan udah lama ya ikut iya maksudnya udah lama berorganisasi gitu kan. Ya namanya organisasi itu kan enaknya ngomong juga kita itu harus membagi waktu antara organisasi, kuliah, keluarga, dan dengan teman. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai bagaimana Mbak membagi waktu antara hal-hal tersebut, organisasi, kuliah, keluarga, dan dengan teman. Gimana, Mbak? Ini yang sulit nih. Soalnya biasanya banyak anak-anak organisasi pas masuk kelas itu tidur, ya nggak sih? Banyak. Aku masa gitu. Karena capek itu tidur. Ini memang nggak benar sih. Kita harus bisa untuk manajemen waktu kita. Iya, gitu.
kita harus memilih-milih mana yang kita prioritaskan. Kita itu masuk kampus bukan untuk ikut organisasi, tapi buat belajar, buat menuntut ilmu. Fokus kita harus yang kita prioritaskan ya harus untuk belajar tadi. Ikut organisasi itu kegiatan kita sampingan gitu loh. Jangan sampai organisasi ini mencederai pembelajaran kita. Jadi apapun yang terjadi, kalau bisa kita buat jadwal aja gitu. Jadi kalau misalkan rapat nih ya, rapatnya hari apa yang pas nggak ada perkuliahan gitu. Ya walaupun kita cocokin semua teman-teman dari berbagai macam jurusan juga. Itu sih. Yes, pokoknya kita itu harus pinter-pinter bagi waktu gitu Mbak ya. Ya Yes. bukan hanya bagi sih, ngepasin waktu yang pas gitu. Waktu yang pas buat rapat, waktu yang pas buat acara atau gimana, asalkan tidak mengganggu yang utama yaitu kuliah ya Mbak. Yes. Terus menurut Mbak gini, bagaimana menurut Mbak gini ada pertanyaan lagi. Mbak kan sebagai pemimpin tapi perempuan, minta penjelasan sedikit bagaimana stigma pemimpin perempuan. Stigma pemimpin perempuan. Kalau kita melihat ya, dulu tuh di awal pertama kali saya sama Koirul itu mencalonkan untuk menjadi ketua, ada teman saya yang ngobrol sama temennya. Nah temennya itu bilang kayak gini, loh ketuanya cewek, emang bisa gitu. Lah gimana ini? Pola pikirnya dia tuh mana otaknya berdebu apa gimana itu? Suci dalam debu katanya tadi. Hari ini itu tuh gini loh. Memang benar hari ini perempuan itu sedang berada di posisi di mana dia sedang menunjukkan bahwa dia itu bisa gitu. Sekarang kan banyak tuh ya perempuan yang menduduki tempat-tempat entah itu sosial, politik maupun dalam hal yang lain. Banyak tuh gubernur perempuan ada, DPR perempuan ada, dan perempuan juga ada. Tapi pada titik yang sama, ini juga membuat dia itu seakan-akan malah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang superior hanya karena dia menunjukkan bahwa perempuan itu bisa. Iya, gitu betul. Loh. Padahal bukan itu saja, tidak semerta-merta hal itu. Seterusnya kita sebagai kalangan akademis itu mengetahui bahwa nggak hanya laki-laki loh yang bisa menjadi pemimpin, nggak hanya laki-laki yang bisa memimpin orang lain. Jangan ngomongin dalil loh ya tapi. Nggak, berat lah kalau dalil. Nah, mereka kudunya tahu nih hal-hal yang kayak gini. Apalagi mahasiswa FUAD. Mahasiswa FUAD itu kalau bisa jangan sampai ada kata-kata yang semacam itu gitu loh. Hari ini perempuan bebas mengutarakan pendapat dan melakukan hal yang mampu gitu. Itu nggak melulu perempuan itu hanya masalah dapur, nggak melulu masalah domestik gitu kan. Oh gitu ya. Nah, jadi jangan selalu nempatin perempuan jadi si konsumsi terus. Tapi emang dari dulu rata-rata perempuan itu minatnya jadi si konsumsi, Mbak. Tapi kalau di acara-acara FUAD ya semua sama rata sih. Malah banyak cowok yang minta di si konsumsi. Hanif mana suaranya Hanif? Hanif. Nah, ini saya tadi teringat kalau di tahun lalu atau semester 2 kemarin, semester 2 menginjak 3 itu bulan-bulan ini itu bulan-bulan menginjak prepare untuk PBAK. Nah, kalau mungkin seperti pada saat ada pandemi ini
gimana ya Mbak? Ngatasin hal-hal seperti PBAK kan. Kalau PBAK itu selalu melibatkan banyak massa gitu. Apa mungkin Mbak Mita ada solusi atau usul atau gimana? Gimana ya? Saya rasa kalau misalkan pandemi ini belum berakhir, saya nggak bisa ngasih tawaran lain selain di rumah aja gitu. Iya. Intensitas tertular itu sangat tinggi gitu kan. Kalau misalkan kita itu tetap maksa kayak gitu ya, kapan pandemi ini akan berakhir gitu loh. Bener. Iya, kita hanya berdoa nih, semoga aja wabah ini segera berakhir, biar teman-teman mahasiswa baru itu bisa juga merasakan PBAK kayak kita, ketemu senior, ketemu baru gitu. Ya semoga aja nggak ada PBAK online ya. Tapi kalau dibuat online gimana ya? Itu pagi-pagi pasti ada yang chat, ayo bangun dek gitu. Pagi-pagi jam 5 itu ada korlap yang ngechat gitu ya. Nggak usah buat nanti banyak ya. Ya, acara korlap sama teman-teman sana. Ya semoga COVID-19 ini segera terselesaikan, Mbak. Amin. Ya gimana Saya pun. rasa ini yang pusing bukan cuma kita doang, kok. Pasti mengurus organisasi seluruh jagat raya ini juga pusing. Sangat-sangat pusing, Mbak. Apalagi organisasi-organisasi ya bisa dikatakan organisasi kecil seperti kita, organisasi di dalam kampus, organisasi mahasiswa gitu kan. Ya pasti banyak pusingnya lah orang-orangnya gitu. Gini, ini kan masih dalam suasana peringatan Hari Pendidikan Nasional, Mbak. Ya. Ya kita langsung loncat ke pendidikan nasional karena masih trending juga kan ini. Masih trending. Maksudnya apa ya? Ya ini masih di suasana Hari Pendidikan Nasional. Menurut Mbak bagaimana mengartikan Hari Pendidikan Nasional ini, Mbak? Lalu bagaimana sikap kita terhadap Hari Pendidikan Nasional ini? Seharusnya itu kita bagaimana? Dalam rangka pendidikan nasional ini begini. Saya rasa gini, saya setuju sama pendapatnya Mbak Najwa Shihab nih, yang memang nggak ada hal dalam rangka juga memang belajar membaca adalah hal yang tapi harus diingat ya, hal ini bukan dalam rangka untuk memajukan karir pribadi, tapi ini semua untuk mencari pengetahuan dalam rangka memaknai jiwa dan raga kita gitu loh. Apapun yang kita pelajari itu harus digunakan untuk mencari apa sih hakikatnya dalam diri kita ini sendiri gitu loh. Bukan hanya semata-mata untuk menunjang karir kita di masa depan gitu. Ya walaupun sekarang kalau teman-teman Fuad pasti juga bingung kan gimana karirnya di masa depan. Ya. Mungkin cukup sekian dulu Mbak bincang-bincang kita di Jagung Gayeng ini, karena ya waktu kita itu terbatas untuk membuat konten-konten seperti ini karena ya platform kita yang belum maksimal mungkin. Ya kita kan ini tadi masih perdana, jadi ya alhamdulillah kita udah jalan begini, jadi ya mungkin kita nantikan konten-konten selanjutnya di YouTube Media Fuad dan IG Dema_Fuad. Oke Mbak, cukup sekian. Kapan-kapan bisa bertemu lagi. Semoga kita segera ketemu bareng ya, meet up bareng. Amin. PPAK. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.